Hai anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat ya melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah didampingi oleh ayah dan bundanya. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pada minggu ini kita akan lanjutkan kembali yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Bagaimana ya cara perkembangbiakan hewan? Nah, tonton terus videonya sampai habis ya. Mari kita bersama-sama mengamati bagan berikut ini. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif atau seksual atau secara kawin, dan perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau aseksual atau juga bisa dibilang secara tidak kawin. Ya, yang secara generatif ini berarti melibatkan induk jantan dan induk betina ya, karena terjadi perkawinan atau seksual. Kemudian yang generatif ini nantinya dibagi menjadi tiga, yaitu ada ovipar atau bertelur, kemudian ada vivipar yaitu melahirkan, dan yang ketiga ada ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan hewan yang tidak melibatkan induk jantan dan betina ya. Artinya perkembangbiakan vegetatif itu hanya membutuhkan tubuh dari induk itu sendiri. Perkembangan vegetatif hewan itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada tunas, yang kedua membelah diri, dan yang ketiga ada fragmentasi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu beserta contohnya. Ovipar atau bertelur merupakan cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapat nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Beberapa ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapat nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Beberapa ciri-ciri hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuh dilindungi oleh rambut. Perkembangbiakan ovovivipar merupakan kombinasi dari bertelur dan melahirkan. Ketika terjadi pembuahan, maka embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur di tubuh induknya. Kilas memang terdengar mirip ovipar, tetapi pada ovovivipar, telur tersebut tidak dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai ia menetas. Setelah menetas dan berkembang di dalam rahim induknya, barulah anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh induknya. Tunas atau pertunasan adalah individu baru yang tumbuh keluar dari individu yang sudah ada atau induknya. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil di dalam tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan terpisah dari induknya dan membentuk individu baru. Membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu, seperti amuba. Nah, ini adalah contoh dari amuba. Ketika membelah diri, inti selnya membelah menjadi dua, diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel. Dan jadilah dua individu baru. Fragmentasi merupakan salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi dua bagian atau lebih. Kemudian, dari bagian yang terpotong tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi yaitu cacing pipih atau planaria dan juga bintang laut.
Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semoga kalian mudah untuk belajar ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.